Hai teman-teman, kembali lagi di Obras, obrolan ala siswa. Bersama saya Azarin dan Ali dan rekan saya Aulia Dinda Setiawan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menghadiri sosialisasi BK yang bertemakan Bullying. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk ikutin kita terus. Oke, sekarang saya sedang bersama Kanadia. Apakah kakak mengizinkan saya untuk mewawancarai kakak? Boleh. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama ya kak. Kesan pesan setelah membawakan materi di SMK Budi Warman 2 itu seperti apa kak? Oke, kalau kesannya untuk hari ini aku senang banget karena teman-teman di sini cukup aktif ya, dan mereka juga cukup kooperatif untuk menerima informasi yang diberikan gitu. Mereka juga cukup aktif untuk bertanya. Jadi memang kesannya cukup menyenangkan. Oke, kenapa sih kakak membawakan materi tentang stop bullying ini? Oke, kenapa? Karena memang beberapa terakhir ini tuh banyak banget terkait kejadian bullying ya di sekolah. Sampai ada yang anak SD yang mungkin itu masih belum tahu ya, tapi ada salah satu anak SD yang dia disangkanya itu diduga dibully, yang akhirnya dia berujung untuk mencoba mengakhiri hidupnya kayak gitu. Jadi bullying ini nih penting banget sih gitu. Jadi nggak cuma di kalangan untuk anak remaja aja, dari anak-anak usia dini pun juga itu penting. Makanya aku ngebawain ini untuk bisa yuk kita bareng-bareng yuk gitu sadar terkait bahwa bully ini tuh sebenarnya nggak boleh untuk dilakukan gitu. Dan bully itu tuh banyak loh terjadi di sekitar kita. Oke, menurut kakak sendiri nih, apakah lingkungan SMK Budi Warman 2 ini memiliki ciri-ciri bullying yang akan menyebabkan terjadinya perundungan? Oke, kalau dibilang ciri-ciri ya dari tadi teman-teman semua ya, mungkin ada ya kan. Nah, tapi kalau untuk mengarah ke sananya gitu kan, sampai seberapa seberapa luas, seberapa jauh gitu kan ya. Nah, itu aku nggak bisa menentukan, karena gini, yang bisa menentukan itu akan terjadi atau enggak itu sebenarnya dari kalian. Peran orang tua dalam membantu remaja mengembangkan karakter yang baik itu seperti apa sih? Nah, kalau misalkan peran orang tua kita bilang adalah ini yang peran yang paling penting. Karena anak-anak itu atau remaja ya kan berkembang paling utama dari mana sih? Lingkungan internal. Ya kan, keluarganya. Ketika keluarga orang tua tidak support untuk perkembangan kita, mungkin kan nggak kondisi kita oke? Enggak kan. Nah, jadi peran orang tua ini sangat penting sekali untuk bisa memang mensupport kondisi mental anak-anak, terutama untuk remaja. Karena di masa remaja ini kalian mulai mencari nih masa-masa mencari jati diri ya kan. Kayak misalkan kamu kan udah mulai mencari kayak aku nanti mau kayak gimana ya, mau jadi apa ya. Nah itu. Oke. Mengapa pencegahan perundungan penting dalam lingkungan sekolah, dan bagaimana sekolah dapat mengatasinya kalau menurut kakak? Ya penting banget karena gini, sekolah yang paling banyak terjadi itu kan sekarang itu kan sebenarnya perundungan atau bully yang terjadi di sekolah ya. Nah, kalau untuk pencegahannya sendiri itu kita bisa dari membuat aturan yang tegas di sekolah bahwa kalau memang udah ada tindakan bully itu nggak boleh untuk dilakukan. Jadi ada aturan tegasnya. Jadi kayak misalkan kita bilangnya ada reward dan punishment-nya dari sekolah. Oke, terima kasih Kanadia sudah mau diwawancarai dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Baik, sekarang saya sedang bersama saya Ibu Siti Jumhati dari Universitas MH Tamrin. Oke, Ibu, sebelumnya apakah Ibu mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu? Ya. Pertanyaan pertama, kesan dan pesan Ibu setelah membawakan materi di SMK Budi Warman 2 itu apa sih, Bu? Kesan dan pesan saya selama saya memberikan materi di SMK Budi Warman sangat baik ya kesannya, terutama pada siswanya yang sangat antusias ketika saya memberikan materi. Banyak siswa yang
memperhatikan terkait dengan beberapa hal yang materi yang saya sampaikan, dan kemudian responnya juga positif ya. Pada saat diskusi semua fokus, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga lumayan baik, sehingga interaksi antara saya dengan siswa itu menjadi lebih atraktif di dalam penyampaian materi terkait bullying. Lanjut ya Bu, pertanyaan kedua. Mengapa Ibu membawakan materi tentang bullying ini? Ya, karena materi bullying ini adalah salah satu materi yang saat ini menjadi program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan. Salah satunya adalah lembaga pendidikan di tingkat menengah, di mana pihak sekolah harus berkomitmen dalam melaksanakan atau mengatasi beberapa masalah yang masuk kategori 3 dosa besar pendidikan. Salah satunya adalah bullying, kemudian yang kedua adalah pelecehan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Nah, untuk itu dengan adanya materi ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap siswa terkait dengan 3 dosa besar pendidikan, dan itu harus menjadi komitmen antara pihak sekolah selaku penyelenggara pendidikan dan juga siswa yang mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut. Oke Bu, lanjut pertanyaan ketiga ya Bu. Menurut Ibu, apakah lingkungan di SMK BW 2 ini memiliki ciri-ciri bullying yang akan menyebabkan terjadinya perundungan? Kalau dari hasil tadi saya memberikan materi dan interaksi yang dilakukan selama 30 menit pada saat penyampaian sampai dengan diskusi, sudah ada ciri-ciri yang kemungkinan atau potensial akan menyebabkan terjadi bullying, yaitu salah satunya adalah bullying verbal. Dan tadi sudah disampaikan oleh beberapa siswa yang memang menyatakan bahwa hal-hal itu sudah terjadi di SMK Budi Warman, sehingga untuk itu, untuk mencegah bullying itu menjadi hal yang lebih berat lagi, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan terkait dengan kejadian-kejadian yang tadi sudah disampaikan oleh siswa, sehingga pihak sekolah dengan siswa itu berkomitmen untuk mengurangi kejadian-kejadian tersebut, dan semoga kejadian itu tidak ada lagi di SMK Budi Warman, dan sekolah ini bebas dari 3 dosa besar. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Bu, boleh? Menurut Ibu, apa sih peran orang tua dalam membantu remaja mengembangkan karakter yang baik ini? Ya, orang tua itu memang adalah tokoh utama di dalam mengembangkan karakter siswa. Kenapa tokoh utama? Karena dia adalah orang terdekat, di mana salah satu ikatan batin terkuat yang paling utama itu adalah orang tua. Jadi orang tua akan lebih memahami kondisi anaknya, karena dia sudah mengetahui dari sejak dilahirkan sampai dengan saat ini dia menjadi status siswa, sehingga peran orang tua itu sangat besar, dan diharapkan kepada semua orang tua itu bisa berperilaku yang sewajarnya terhadap anak-anaknya, sehingga untuk tindakan bullying juga orang tua lebih waspada dan juga lebih memperhatikan kebutuhan anak, sehingga karakter anak bisa terbaca dan diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua bisa memberikan arahan atau bentuk-bentuk lain sehingga anak tersebut itu bisa melaksanakan pendidikan itu sesuai dengan kebutuhannya, tidak ada paksaan. Kemudian orang tua itu menjadi orang yang terdekat pertama dengan anaknya, di mana anak tersebut bisa berkeluh kesah kepada orang tua, dan orang tua bisa mengatasi keluh kesah itu sehingga permasalahan selesai di tingkat orang tua. Kalau nanti tidak selesai di tingkat orang tua, maka akan menyebar ke aspek yang lain, sehingga nanti akan timbul masalah-masalah luas di masyarakat, di mana mungkin orang tua juga yang akan nanti terseret atau terdampak dalam kondisi tersebut. Lanjut pertanyaan terakhir ya Bu. Mengapa pencegahan perundungan atau bullying ini penting dalam lingkungan sekolah, dan bagaimana sekolah dapat mengatasinya? Bullying di lingkungan sekolah sudah pasti akan berdampak besar ya. Dampaknya yang dirasakan adalah dampak negatif. Kenapa? Karena
pengaruh dari bullying di sekolah itu, yang pertama akan mengganggu konsentrasi belajar. Salah satunya adalah ketika mereka berinteraksi di dalam kelas. Kemudian juga akan menimbulkan perilaku-perilaku baru. Salah satunya adalah perilaku agresif. Perilaku agresif itu kalau tidak direduksi dengan baik atau diatasi dengan baik akan menjadi sebuah perilaku yang akhirnya menjadi maniak. Maniak itu bisa menyakiti orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita menghasilkan generasi-generasi yang ingin menyakiti orang lain gitu ya. Kemudian membuat anak itu menjadi pendendam, itu jangan sampai muncul seperti itu. Karena kalau sudah ada pendendam biasanya nanti akan ada reaksi di dalam alam pikirannya, akan melakukan tindakan-tindakan agresif. Nah, tindakan agresif itu bisa dalam bentuk verbal dan juga fisik. Nah, paling banyak agresif itu dilakukan dalam bentuk fisik. Salah satunya adalah memukul, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, itu sudah terjadi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Salah satunya adalah mencegah supaya perundungan itu tidak menjadi kebiasaan. Jadi kalau bisa itu di stop gitu ya. Di stop dengan cara mendeteksi secara dini kalau ada tindakan-tindakan bullying, baik itu yang masih ringan, itu segera diatasi supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Salah satunya adalah dengan membentuk sebuah tim atau satgas untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan bullying itu. Ada yang bisa melaporkan dari siswa kepada pihak sekolah. Dengan dibentuknya satgas atau tim atau duta dari siswa, itu nanti pihak sekolah akan lebih mudah mengetahui bahwa terjadi bullying di sekolah. Nah, nanti lebih gampang untuk mengatasinya, dari mulai tindakan-tindakan konseling atau kemudian juga bisa dengan cara memberikan perhatian khusus terhadap siswa atau kelas yang mengalami tindakan bullying seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Sekian kegiatan Obras pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di yang berikutnya. Dadah, see you.